Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma badu. Sahabat muslimin rahimakumullah. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Ketika seseorang menyadari bahwa ia telah melakukan dosa, hendaklah ia segera bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Sesungguhnya taubat harus dilakukan sesegera mungkin, sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya kesalahan tersebut ia segera bertaubat, menyadari dan memperbaikinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Melakukan perbuatan dosa adalah suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganjaran yang diberikan pun tak tanggung-tanggung. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja langsung membalasnya di dunia, tanpa harus menunggu di alam akhirat. Namun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pengampun. Seberat atau sebesar apapun dosa seorang hamba, jika ia mau bertaubat, maka Allah akan mengampuni dan menghapus segala dosa atau kesalahan yang telah ia perbuat. Terkecuali jika seorang hamba melakukan dosa yang termasuk ke dalam golongan dosa besar, maka Allah tidak akan mengampuni hamba tersebut, sekalipun ia bertaubat. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah 7 dosa yang merusak." Para sahabat bertanya, "Rasulullah, apakah itu?" Beliau menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah diharamkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang, menuduh zina terhadap wanita-wanita yang menjaga kehormatan." Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan pada hadis tersebut, berikut ini adalah perbuatan dosa yang termasuk ke dalam golongan dosa besar, yang tidak akan Allah terima taubatnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda, agar channel ini bisa berkembang, dan menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semua. 1. Dosa syirik. Dosa yang tidak Allah terima taubatnya yang pertama adalah dosa syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan dan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Syirik juga termasuk ke dalam salah satu dosa besar dalam Islam. Sesuai dengan yang tertuang dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 116. Salah satu contoh perbuatan syirik adalah menyembah patung atau berhala, pohon, batu, kuburan dan sebagainya, ataupun mempercayai benda-benda tersebut mampu memberikan kebaikan seperti yang telah Allah berikan. 2. Dosa sihir. Dosa yang tidak Allah terima taubatnya yang kedua adalah dosa sihir. Melakukan praktek sihir termasuk ke dalam salah satu golongan dosa besar, karena praktek sihir sejatinya adalah meminta bantuan setan atau jin kafir, untuk mewujudkan segala apa yang dikehendakinya. Perbuatan sihir masih banyak terjadi di sekitar kita. Sesungguhnya mereka yang melakukan perbuatan sihir itu, termasuk kufur, sesat dan juga menyesatkan, sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka, Harut dan Marut, mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya ujian bagimu, sebab itu janganlah kamu kufur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. 3. Dosa membunuh. Dosa yang tidak Allah terima taubatnya yang ketiga adalah dosa membunuh. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, karena alasan dendam, iri hati, fitnah atau karena alasan lainnya. Membunuh tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.
Membunuh juga termasuk dalam salah satu dosa besar. Barang siapa yang melakukannya, berarti telah melakukan kekacauan di atas muka bumi. Oleh sebab itu, Allah akan menghukum mereka dengan menjebloskannya ke neraka jahanam. Hal tersebut tertuang dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. 4. Memakan riba. Dosa yang tidak Allah terima taubatnya yang keempat adalah memakan riba. Riba adalah pemberian nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan. Orang yang memakan riba artinya memakan harta haram. Ajaran Islam sangat mengharamkan riba, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan cara menggandakan, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberkahan. Quran Surat Al-Imran ayat 130. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan, yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran gila. Demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. 5. Memakan harta anak yatim. Dosa yang tidak Allah terima taubatnya yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Islam mengajarkan untuk senantiasa mengasihi dan melindungi anak yatim. Bahkan, Allah menjelaskan bahwa bersedekah kepada anak yatim adalah sebuah keutamaan. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang berani memakan harta anak yatim, mereka termasuk golongan orang-orang yang zalim dan akan menerima hukuman di neraka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menzalimi dengan memakan harta anak yatim, mereka seolah-olah menelan api dalam perutnya, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. 6. Menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Dosa yang tidak Allah terima taubatnya yang keenam adalah menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Zina adalah perbuatan di mana laki-laki dan perempuan bersetubuh tanpa adanya ikatan pernikahan. Seseorang yang menuduh perempuan yang menjaga kehormatannya melakukan perbuatan zina dengan tanpa adanya bukti, maka ia adalah orang yang fasik, yakni mereka yang suka berbuat dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 4. 7. Lari dari medan perang. Dosa yang tidak Allah terima taubatnya yang ketujuh adalah lari dari medan perang. Barang siapa yang lari dari medan perang, maka Allah akan menempatkannya di neraka jahanam. Lari dari medan perang yang dimaksud yakni ketika umat muslim diserang oleh musuh dan harus mempertahankan diri, namun beberapa orang kabur dari pertempuran. Tindakan itu justru akan melemahkan kaum muslimin dan membuat musuh semakin kuat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka, mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka, mundur, di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Quran Surat Al-Anfal ayat 15-16. Demikianlah beberapa dosa yang tidak Allah terima taubatnya. Semoga kita semua dijauhkan dari dosa-dosa tersebut, sehingga terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses.
Silahkan like, komen, dan share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa klik subscribe untuk menonton video selanjutnya.